Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa'idha alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menuntun bagi pelakunya dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan menuju surga. Maka oleh Allah Ta'ala akan diberikan sebuah hidayah di dunia ini. Dan jika seorang muslim mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya, dan itu tentunya berkat pertolongan dari Allah Ta'ala, sungguh seorang muslim akan diberikan peluang besarnya untuk mendapatkan sebuah kematian dalam kondisi husnul khatimah. Nah, inilah manfaat dan faedahnya kenapa kita harus hadir dalam majelis ilmu, karena sungguhnya orang itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala jalan yang menuju surga. Baik, ikhwani fillah, azakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali di dalam kajian kitab Khud Aqidataka minal Kitabi was Sunnah bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum. Hari ini kita akan membahas di dalam pertanyaan yang ke-12 halaman 18 kalau antum membawa kitabnya akhi, yaitu apa faedah tauhid. Jadi apa faedah tauhid? Fadlu tauhid, ya, keutamaan tauhid. Begitu juga faedahnya. Maka disebutkan oleh Syekh Jamil Zainu, faedah tauhid adalah untuk mendapatkan keselamatan
dari siksaan hukuman di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa-dosa. Lalu beliau menghadirkan di dalam dalilnya, disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak memperadukkan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dari hukuman, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kemudian dalil yang kedua yang dihadirkan oleh beliau dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Hak para hamba atas Allah adalah bahwa Dia tidak akan mengadab mereka yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Ikhwani fillah, azakumullah. Ini salah satu di dalam manfaat atau faedah atau keutamaan di dalam tauhid ini. Maka keutamaan tauhid sebagaimana yang beliau hadirkan dalam penjelasan kali ini adalah faedahnya untuk mendapatkan keselamatan dari siksaan hukuman di akhirat, hidayah di dunia, dan pengampunan dari dosa. Memang dalam bahasan kitab-kitab tauhid para ulama itu sering sekali menjelaskan ya di dalam fadilah di dalam tauhid, keutamaan di dalam tauhid, faedah di dalam tauhid. Dan tentunya yang dimaksudkan tauhid di sini ya tentunya ketika tauhid yang ditegakkan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya, tidak boleh memisahkan di antara ketiga tauhid ini, karena ketiga tauhid ini satu kesatuan dan masing-masing kemudian memiliki ciri-ciri yang sesungguhnya sudah pernah Allah sampaikan kepada antum akhi, ya, antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat. Maka mereka di dalam ketiga tauhid ini saling berkaitan. Sehingga kalau orang itu hanya bertauhid secara rububiyah saja, maka tidak ada manfaatnya. Ya. Tetapi seorang muslim itu pun juga harus bertauhid secara uluhiyah. Begitu juga ketika tauhid uluhiyah ini juga ditegakkan, maka sungguh seorang muslim harus mengetahui dan mengamalkan tauhid asma wa sifat supaya bisa membedakan ya mana yang manusia sebagai hamba Allah Ta'ala, mana yang Al-Khaliq yaitu Maha Pencipta, yaitu Allah Ta'ala, dan di dalam sifat-sifatnya juga supaya tidak sama dengan sifat-sifat manusia. Ini sudah kita pelajari sebelumnya akhi tentang ketiga tauhid ini. Nah, sekarang kita akan bahas tentang keutamaannya ini, faedahnya di dalam tauhid ini. Maka apa yang disampaikan oleh Syekh Jamil Zainu ini, salah satu manfaat tauhid adalah mendapatkan keamanan ya dari siksaan hukuman di akhirat dan juga mendapatkan hidayah. Dan itu disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82 ini. Dan ayat ini sesungguhnya di dalam penjelasan para mufassir, salah satunya kitab tafsirnya Al-Hafidh Ibnu Katsir, itu pernah beliau menjelaskan tentang ayat ini ya, bahwasanya ketika ayat ini berbicara orang-orang yang bertauhid
tidak mencampur adukan tauhid itu dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, maka mereka itu dijamin oleh Allah Ta'ala, maka mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Tetapi di dalam ayat ini disebutkan, di dalam penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir, dalam penjelasan itu beliau katakan, mungkin sedikit dalam penjelasan beliau, ya, beliau menjelaskan, ai haula'il ladzina akhlasu al-ibadah lillahi wahdahu wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminun yaumal qiyamah al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Jadi apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ayat ini adalah terkait dengan bahwasanya seorang muslim itu ikhlas di dalam ibadah. Sehingga ketika ikhlas di dalam ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja, walam yusyriku bihi syai'a, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka di dalam kesyirikan. Artinya tidak melakukan kesyirikan sedikit pun orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala akan jamin mereka itu akan mendapatkan keamanan, ya, lebih-lebih di akhirat kelak tidak dimasukkan ke dalam neraka dan diselamatkan, ya, sehingga masuk ke dalam surga. Di dunia pun juga diberikan petunjuk. Nah, sempat di dalam asbabun nuzul ayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir pun juga dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih yang dinukilkan di dalam kitab tafsir ini, yaitu dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan. Maka pada saat itu disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu sempat mengira dalam kedzaliman ayat ini itu adalah mendolimi sendiri. Disangkanya mendolimi sendiri, kata zalim di dalam ayat ini. Makanya disebutkan lamma nazalat hadhil ayat qalu fa ayyuna lam yadlim nafsa. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ketika turunnya ayat ini, maka Ibnu Mas'ud itu mengira, ya, siapa di antara kami yang tidak mendolimi dirinya? Disangkanya kedoliman dalam ayat ini adalah mendolimi dirinya. Padahal kata dolim di dalam ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sendiri. Faqala Rasulullah SAW, laisa bidzalikum. Ya, jadi bukan itu yang kamu maksudkan tentang kedoliman dalam ayat ini, itu mendolimi sendiri, kata beliau. Sehingga beliau pun juga menjelaskan di dalam sabdanya, alam tasma'u ila qawli Luqman. Bukankah kalian pernah mendengar perkataan Luqman, dan itu diabadikan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Sehingga kata zalim di dalam surat Al-An'am ayat 82 ini bukan mendolimi sendiri, tetapi kedoliman yang besar, yaitu apa? Asyirku billah. Makanya kemudian para ulama termasuk Al-Hafidz itu menjelaskan kedoliman itu ada 3 akhi. Kedoliman yang pertama yang paling besar itu adalah apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Ta'ala. Baru kemudian yang kedua, mendolimi orang lain. Ya, mendolimi orang lain. Bahkan orang yang mendolimi orang lain ini sampai nanti dibawa ke akhirat, menjadikan orang itu bangkrut.
ya, menjadikan orang itu nanti bangkrut, amalnya habis karena kedolimannya kepada orang, sehingga disebut dengan istilah beliau Rasulullah SAW disebut muflis, orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya, sehingga nanti di akhirat itu amalnya habis karena banyak kedoliman terhadap orang-orang lain. Ini juga bahaya juga, termasuk kedoliman kepada orang lain itu termasuk di situ disebutkan mencela, menuduh, ya, termasuk juga menumpahkan darah, artinya membunuh orang, itu juga termasuk pembunuhan yang tidak hak, itu kedoliman kepada orang lain sampai nanti dibawa ke akhirat, sampai jika kedolimannya itu sangat besar, maksudnya mendolimi orang lain itu sangat besar sehingga tidak cukup membayarkan kedolimannya, amalnya, maka amalnya pun itu nanti habis, ya, sampai nanti ketika tidak cukup kedolimannya, maka dosa orang yang didolimi itu akan dibebankan kepada orang yang mendolimi ketika di dunia itu. Nah, baru yang terakhir kedoliman, yang ketiga adalah mendolimi dirinya sendiri. Sementara ayat ini adalah kata Rasulullah SAW di dalam sabdanya adalah kedoliman yang besar. Lalu beliau menukilkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 akhir. Ikhwani fillah azakumullah, sehingga di dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya jika ada orang Islam yang menegakkan di dalam tauhidnya, orang Islam itu beriman kepada Allah Ta'ala, lalu tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kesyirikan. Artinya seorang Muslim itu berusaha menjaga tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, ya. Boleh jadi seorang Muslim itu melakukan dosa-dosa yang lain, tapi ya jangan sampai kita melakukan dosa yang lain. Tapi seandainya dosa itu ya dilakukan, maka dosa itu asalkan tidak dosa syirik, maka sungguhnya ya Allah akan mengampuni. Tapi kalau dosa itu syirik, nah inilah yang Allah tidak menjamin keamanannya, akhi. Allah tidak menjamin keamanannya di akhirat kelak, ya. Sehingga seorang Muslim ketika melakukan kesyirikan, maka sungguh seorang Muslim itu telah melakukan kezaliman yang paling besar. Dan kezaliman yang paling besar ini tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala, ya. Sehingga ketika seorang Muslim itu pun sempat dia bertobat dengan kezalimannya ini, perbuatan syirik besarnya ini, maka tidak serta-merta diampuni oleh Allah Ta'ala. Tidak serta-merta diampuni oleh Allah Ta'ala, akhi. Maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah, apakah Allah itu mengampuni atau sama sekali tidak mengampuni, maka ini adalah haknya Allah, ya, maka ini bahayanya perbuatan dosa syirik besar. Makanya kemudian beliau mengajarkan di dalam doanya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, supaya orang yang sudah terlanjur melakukan perbuatan syirik, ya, dan orang itu bertobat, maka banyaklah berdoa yang diajarkan oleh Nabi, supaya tahtal masyiahnya Allah itu lebih cenderung mengampuni dibandingkan tidak mengampuni. Dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Insyaallah antum sudah hafal semua dalam doa ini, akhir. Maka dengan doa ini, sebenarnya doa ini adalah supaya kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Tetapi kata Imam Nawawi, jika kita sudah terlanjur melakukan perbuatan dosa syirik, maka dosa syirik itu kan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Apakah Allah mengampuni atau sebaliknya tidak mengampuni. Sehingga dengan banyaknya baca doa itu, maka mudah-mudahan Allah itu di dalam tahtal masyiahnya cenderung mengampuni dibandingkan tidak mengampuni. Sebab ya
merupakan seorang muslim ketika menegakkan tauhid dan meninggalkan syirik, ini menjadikan hak, ya, menjadikan hak dan kewajiban antara kita sebagai hamba Allah itu dengan Allah Ta'ala sendiri, akhi. Punya hak dan kewajiban. Makanya dihadirkan dalilnya oleh Syekh Jamil Zainu di hadis yang di bawah itu, akhi. Kalau antum baca di dalam bawa kitab itu, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka seorang hamba ini dengan Allah Ta'ala punya hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajibannya? Yaitu seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Maka seorang hamba ini sudah menunaikan haknya, menunaikan kewajibannya yang merupakan hak Allah. Maka Allah pun juga akan menunaikan kewajibannya yang menjadikan haknya seorang hamba. Makanya hadis ini kan di dalam penjelasannya utuhnya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, ya. Maka ketika itu beliau memberikan pertanyaan, bukan Ibnu Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Jadi Mu'ad pada saat itu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa yang menjadikan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibad 'alallah, dan apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah. Jadi ini ditanya hak dan kewajiban ini. Maka pada saat itu Mu'ad menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka kemudian beliau menjelaskan haqqullah 'alal ibad, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Seorang hamba itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ini menjadikan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba. Begitu juga sebaliknya, ketika ditanya wa ma haqqul ibad 'alallah, apa yang menjadikan hak seorang hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah Ta'ala, maka disebutkan di dalam hadis ini, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Seorang hamba itu dijamin oleh Allah Ta'ala tidak akan diazab, tidak akan diazab, tidak akan disiksa, baik di dunia lebih-lebih nanti di akhirat, tidak akan diazab selama seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Ya akhi, jadi selama seorang hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, ini jaminan Allah Ta'ala, kewajiban Allah Ta'ala nanti terhadap hamba-hambanya. Selama hamba itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, maka Allah Ta'ala akan jamin tidak akan diazab, lebih-lebih di akhirat itu nanti. Ya, Allah akan jauhkan dari api neraka, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga. Makanya doa yang pernah diajarkan beliau kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas kemudian mengamalkan di dalam doa itu, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini doa yang sering dibaca oleh Ibnu Abbas, akhi. Ya, itu selalu dibaca, diamalkan. Dan ini merupakan bagian dari cita-cita seorang muslim. Apa cita-citanya? Selamat di akhirat dari azab api neraka dan
seorang muslim dimasukkan ke dalam surga. Dan itu dibuktikan dengan di dunia orang itu bertauhid, tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Maka ini jaminan dari Allah Ta'ala. Ikhwani fillah azzakumullah. Nah, ini salah satu di dalam faedah di dalam tauhid ini, akhi. Ya. Lalu kemudian apalagi faedah di dalam tauhid yang berikutnya, meskipun di sini tidak dijelaskan, maka Anda sampaikan dalam penjelasan beberapa kitab. Salah satunya dalam kitab Fathul Majid maupun dalam kitab Qaulul Mufid ala kitab Tauhid oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, kalau Fathul Majid oleh Syekh Abdul Rahman Al-Syekh. Dan itu dijelaskan oleh dua ulama ini maupun dalam kitab-kitab yang lain banyak sekali, akhi. Maka yang berikutnya adalah faedah tauhid apalagi? Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala selama dia tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Allah akan hapuskan dosanya, akhi. Dihapuskan dosanya. Itu keutamaan tauhid ini, faedah tauhid ini. Makanya dalam kitab Fathul Majid itu juga dibikin satu bab Fadlut Tauhid wa may yukaffiru minadh dzunub. Bab tentang Fadlut Tauhid, keutamaan tauhid. Tauhid itu menghapuskan dosa. Itu sampai dibikin satu bab. Fadlut Tauhid wa may yukaffiru minadh dzunub. Ya. Jadi keutamaan tauhid, maka keutamaan tauhid itu bisa menghapuskan perbuatan dosa. Nah, lalu dihadirkan dalam dalil itu dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nanti antum juga bisa buka di dalam kitab hadis Al-Arba'in, hadis yang terakhir, hadis yang ke-42, akhi. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis qudsi ini, artinya firman Allah Ta'ala, itu disebutkan, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, innaka sesungguhnya engkau law ataitani biqurabil ardi khataya. Engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi, summa lakitani, kemudian menemui aku. Maksudnya apa? Berdoa meminta ampunan kepada Allah. La tusyriku bi syai'a, selama engkau itu tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun. Apa? La ataituka bi qurabiha maghfirah, maka aku akan membawa sebesar ampunan terhadap dosamu itu. Jadi Allah Ta'ala itu akan mengampuni sebesar apapun dosa orang itu, selama dosa itu tidak dosa syirik, itu akan dijamin oleh Allah Ta'ala, akan diampuni. Artinya apa? Kalau ada seorang muslim yang bertauhid, menegakkan di dalam tauhidnya ketiga tauhid tadi, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, dan tidak melakukan syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat, maka orang itu dijamin oleh Allah Ta'ala sebesar apapun dosanya selain dosa syirik, maka sebesar itu pula Allah Ta'ala akan membawa ampunannya. Bahkan dalam hadis ini kalau antum nanti baca, maka disebutkan tentang ketika dosa itu sampai ananas sama, sampai nyundul ke atas langit, saking tumpukan dosa itu saking banyaknya sampai nyundul ke atas langit, maka Allah Ta'ala pun juga akan membawa ampunan itu, ya, setinggi itu, selama dosa itu tidak dosa syirik. Nah, ini menjadikan bahwasanya orang yang bertauhid ini jaminannya luar biasa. Ya, maka Allah Ta'ala akan ampuni. Makanya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya,
dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan mengabulkan, menerima setiap orang itu bertobat, akhi. Ya, asal tidak dosa syirik, akhi, maka akan diampuni tobatnya orang itu. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima tobatnya seorang hamba selama tidak, ya, pada saat itu nyawanya belum sampai kerongkongannya, belum nazak. Asalkan dosa itu tidak dosa syirik, maka Allah akan terima di dalam tobatnya. Tapi kalau dosanya itu dosa syirik, tahtal masyiah tadi, akhi, di bawah kehendaknya Allah, apakah Allah itu mengampuni atau Allah tidak mengampuni. Imam Nawawi mengatakan wallahu a'lam bissawab. Sehingga tadi, ya, hendaknya banyak-banyak berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya. Baik, ini yang kedua, akhi. Kemudian yang ketiga, faedah di dalam tauhid adalah apa? Allah akan menghilangkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah Ta'ala akan menghilangkan kesulitannya itu di dunia dan juga di akhirat. Hidup di dunia ini akan diberikan, ya, jaminan kesulitannya lebih-lebih nanti di akhirat, akhi. Itu kalau orang itu bertauhid. Dan itu disebutkan di dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, akhi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang ia tidak sangka-sangka datangnya. Ya, Allah akan berikan. Nah, kata ya yattaqillaha di sini, bertakwa kepada Allah, adalah apa? Orang yang sampai tingkatan takwa itu adalah apa, akhi? Orang yang menegakkan di dalam tauhidnya. Jadi kalau disebutkan orang itu bertakwa, maka orang itu sudah menegakkan dalam tauhidnya, akhi. Dan kalau orang itu dikatakan belum bertakwa, berarti dia belum menegakkan di dalam tauhidnya, akhi. Maka ketika orang-orang itu bertakwa, orang-orang itu bertauhid, maka sungguhnya Allah akan berikan jalan keluarnya, akhi. Salah satu kisah yang pernah barangkali antum pernah dengar, akhi, kisahnya. Dan ini juga menjadi pelajaran buat kita, akhi. Kalau orang itu bertauhid, ketika mengalami problem hidup ini, akhi, hidup ini kan banyak problem, akhi. Ya, macam-macam diuji. Kadang-kadang kesulitan ekonomi, kemudian juga hutangnya banyak, kesulitan dalam rumah tangganya. Kan ini kemudian juga kadang-kadang orang itu dalam tekanan orang lain, dalam penguasaan orang lain, dan seterusnya. Maka orang yang bertauhid, orang yang beriman, itu selalu mendekat dengan Allah Ta'ala, akhi, bukan malah menjauh. Ya. Nah, ini satu kisah pernah dialami oleh seorang sahabat. Barangkali antum pernah mendengar. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Ketika Rasulullah SAW itu pernah mendapatkan seorang sahabat yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah itu mengalami kehidupan yang sulit, ya, kehidupan yang sulit, hutangnya banyak, ya, sehingga juga dalam kehidupannya pun juga buat makan sehari-hari itu sangat sulit, hutangnya banyak lagi, sehingga tidak bisa membayar hutangnya itu. Tetapi Abu Umamah ini, karena dia menegakkan tauhid, dia bukan menjauh, tetapi apa? Mendekat kepada Allah Ta'ala. Hampir tiap hari itu ada di masjid. Selalu ada di masjid. Makanya ciri orang yang bertakwa, ciri orang yang beriman, bertauhid,
ketika punya problem itu bukan menjauh, akhi. Bukan menjauh dari Allah Ta'ala, tapi apa? Mendekat kepada Allah Ta'ala. Dan itu berada di masjid. Lalu kemudian Rasulullah SAW perhatikan, kok selalu ada terus Abu Umamah itu ketika di masjid, tidak waktu sholat pun selalu ada di masjid. Dan itu dalam kondisi termenung, galau begitu, akhi. Ya, dia kebingungan begitu. Lalu kemudian beliau bertanya, wahai Abu Umamah, apa yang menimpa kamu? Saya perhatikan hampir setiap saya ke masjid, kamu ini orang yang seperti kebingungan, galau begitu. Apa yang menimpamu? Lalu Abu Umamah menceritakan, wahai Rasulullah, aku ini sedang mengalami kebingungan yang amat sangat. Saya punya hutang banyak. Hutang saya ini tidak terbayarkan, semakin hari semakin banyak. Dan saya itu semakin sulit dalam mengalami kehidupan ini. Ya, sulit untuk makan dan seterusnya. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW menghibur sekaligus memberikan solusinya. Maukah aku ajarkan engkau, wahai Abu Umamah, sebuah doa, yang doa itu Allah Ta'ala akan melepaskan kamu dalam kesulitan dunia ini. Ya, apa doa itu? Insya Allah doa ini antum sudah hafal, akhi. Insya Allah sudah hafal. Doa ini sudah sangat terkenal sekali, akhi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ada 4 penggalan di dalam doa ini, akhi. Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari hammi. Ham itu apa? Ham itu kegalauan, kebingungan. Orang kalau bahasa yang sering kita ini bahasa anak muda, stres lah begitu, akhi. Ya, orang yang stres, ham itu stres. Ya, jadi kita minta perlindungan hammi, yaitu apa? Dari kebingungan, stres ini. Ya. Kemudian apa? Wal hazani, ya, kesedihan, akhi. Ya, orang yang sedih, ya karena mungkin sedih nggak punya uang, ya, akhi. Sedih rumah tangganya nggak kunjung baik umpamanya, ya. Sedih ya ditinggal mati entah suaminya atau istrinya, ya anaknya, keluarganya. Maka ini kita minta perlindungan dari kegalauan dan kesedihan ini, akhi. Makanya kemudian dilanjutkan lagi, wa'udzubika minal ajzi wal kasali, dan aku berlindung ya kepadamu minal ajzi, sifat lemah, menjadi orang yang lemah, yang pesimis, yang hidupnya itu pesimis gitu, akhi, ya. Kan ada orang yang dalam kondisi pesimis di dalam hidupnya itu, mentalnya down begitu, akhi, ya. Kayaknya udah nggak semangat lagi, ditinggal istri, ditinggal suami umpamanya, nggak punya duit, itu bawaannya down begitu, lemah begitu. Orang tuanya meninggal, lemah. Anaknya meninggal, ya lemah. Mungkin secara manusiawi wajar, akhi, tapi orang yang bertauhid, maka sungguh Allah Ta'ala akan berikan kekuatan. Makanya kita minta supaya jangan menjadi orang yang lemah. Termasuk kita ini jangan menjadi orang yang lemah juga, akhi, dalam menegakkan kebenaran ini. Jangan pernah punya lemah. Ya, wal kasali, dan juga malas. Jangan malas taklim. Nah ini, jangan malas taklim rajin harusnya. Giliran nyari duit nggak malas, giliran taklim malah malas.
Jangan dibalik, harusnya apa? Cari ilmu itu rajin. Mungkin cari duit agak malas-malasan dikit, nggak masalah, akhi. Ya, tapi kalau bisa dua-duanya. Tapi juga jangan sampai tidak tawazun, harusnya tawazun, akhi. Tapi tawazun itu seimbang, dan harusnya tawazunnya itu lebih banyak mencari akhirat dibandingkan dengan dunia. Pun juga dalam doa itu kan disebutkan lagi apa? Wa'udzubika minal jubni wal bukhli. Jubn ini apa? Ketakutan. Takut. Wah, takut miskin, takut ini, takut menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Jangan. Kita ini jangan menjadi orang yang takut. Mau mengamalkan sunnah aja takut. Antum mau pelihara jenggot aja takut. Wah, nanti di pekerjaan kalau jenggot nggak dicukur ini gimana nanti kan begitu. Sampai kadang-kadang ketika di pekerjaan kalau jenggotnya dicukur, jenggotan nggak boleh, maka kemudian takut nanti dikeluarin dari pekerjaan. Nggak usah takut, cari pekerjaan yang lain masih banyak. Ya, bahkan sampai ada seseorang yang khawatir tidak mendapatkan maisha, itu kemudian sampai dia takut untuk menegakkan kebenaran, akhi. Kadang-kadang seperti itu. Maka hendaknya kalau orang bertauhid tidak seperti itu. Tidak takut terhadap masalah dunia ini, akhi. Tidak takut dengan kehilangan semuanya ini, akhi. Ya. Sampai disebutkan wal bukhli. Nah itu, wal bukhli. Berlindung dari sifat kikir, bakhil, medit. Jangan ini, akhi. Jadi kalau kita punya rizki dikit apa banyak sama aja, akhi, titipan dari Allah Ta'ala. Mumpung kita masih diberikan kesempatan bisa infak, kita lakukan infak, akhi. Ini kalau kita ini mau infak aja kadang-kadang masih mikir. Bahkan ketika mau masukin kotak amal aja begitu lihat dompet ada duit ratusan, ada yang merah, kemudian ada yang 50-an, kemudian ada yang 10.000, 5.000, yang 2.000, 1.000, paling diambil yang 1.000. Begitu lihat kira-kira bagaimana. Begitu kan tumpukan duit itu mau masukin di kotak, pasti dicari-cari. Oh, yang paling kecil ini, yang 1.000 ini, ya kan? Yang 100.000 kayaknya sayang ini, ya kan? Nah, ini menunjukkan sifat bakhil kita ini akan ketahuan dari situ, akhi. Bakhilnya kita pada saat infak. Pada saat kita itu punya semua jumlah duit itu ada 100-an, 100.000, ada 50.000, ada 10.000, ada 5.000, ada 2.000, bahkan 1.000. Makanya diambil apa? Yang 1.000, ya kan? Jarang kemudian ditaruh yang 100.000 dimasukin kotak begitu kan? Kalau di masjid itu, ya. Itu biasanya begitu mau ini naruh, pasti yang dicari yang paling kecil dulu. Dilihat-lihat dulu ada nggak yang kecil, ya kan begitu. Masih jarang yang dilihat itu yang 100.000 ini nanti ini sayang ini masih sayang. Nah ini kita ini bakhil, akhi, orang yang bakhil. Ya, bahkan kadang-kadang untuk pendidikan anak, masukin anak ke sekolah-sekolah agama aja kadang-kadang apa? Wah, masukin SD negeri aja deh, nggak usah masuk SDIT. Wah, terlalu mahal SDIT. Padahal kita itu punya kemampuan sebenarnya. Nah, kita bakhil untuk investasi terhadap anak pun juga kadang-kadang kita ini bakhil. Terhadap agama ini kita kadang-kadang bakhil, akhi. Maka kita minta perlindungan sama Allah Ta'ala, akhi, dari sifat bakhil ini. Begitu juga dalam kalimat berikutnya itu disebutkan wa'udzubika min ghalabatid dain. Aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang. Ya, terutama ini hutang-hutang yang mendesak, akhi, segera dilunasi. Apa itu? Hutang yang ada ribanya ini, yang masih punya cicilan BTN yang riba. Nah, segeralah minta kepada Allah Ta'ala, akhi, supaya segera dilunasi. Jangan merasa santai-santai ketika punya hutang. Hutangnya itu hutang riba. Punya cicilan motor tapi cicilannya itu riba. Segeralah minta sama Allah Ta'ala supaya segera dilunasi. Dan kalau perlu jangan kita ini minta berhutang, akhi.
Hutang itu sepertinya sudah budaya orang Indonesia, akhi. Bahkan orang kerja aja ditawari sama atasannya. Kamu mau ngambil rumah enggak? Kamu mau ngambil mobil enggak? Kendaraan enggak? Ditawari kan? Begitu cerita sama istrinya, oh iya Bi, kebetulan. Nah, istrinya, wah ngojok-ngojokin juga malahan kadang-kadang. Ya kebetulan Bi, kita belum punya rumah, hutang aja dulu itu mumpung atasannya nawarin. Taunya hutangnya hutang riba, ya kan? Begitu juga dengan kendaraan, sering begitu. Bahkan yang nggak riba aja kita ini sering dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang. Nabi itu mengajarkan dalam beberapa hadis-hadis yang sahih, hidup itu hendaknya kita terbebas dari hutang, akhi. Sesulit apapun, maka jangan pernah kita ini berhutang, akhi. Karena hutang itu seandainya kita tidak bayarkan sampai di akhirat nanti. Makanya Nabi itu ketika menghajar salah seorang sahabat yang ketika beliau tidak mau menyolatkan, karena apa? Karena dia punya hutang. Saya tidak mau menyolatkan, tapi silakan kalian sholatkan. Artinya apa? Haknya muslim untuk tetap disolatkan, akhi. Tapi beliau menghajar, tidak mau menyolatkan itu. Karena apa? Dia punya hutang. Si mayat itu, akhi. Ini artinya apa? Beliau mengajarkan kepada kita, hidup ini meskipun tidak hutang riba, jangan kita dikit-dikit hutang, akhi. Ya, jangan kita sedikit-sedikit hutang. Karena memang hutang itu orang Indonesia budayanya itu sering hutang, akhi. Kita ingin makan enak umpamanya, hutang dulu. Padahal mendingan kita makan sama garam tapi nggak hutang, akhi, daripada kita makan roti tapi hutang. Meskipun itu tidak riba. Ya, ini kita minta sama Allah Ta'ala itu seperti itu. Nah, dalam akhir doa ini pun juga ini penting juga. Apa? Ya, min qahrir rijal. Ya, wa udbika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Apa qahrir rijal? Tekanan orang lain, penguasaan orang-orang lain. Kita ini, ya, umat Islam ini dalam penguasaan orang-orang kafir, mungkin kita jarang berdoa seperti ini, ya. Jadi selama ini orang Islam dalam tekanan orang-orang kafir, termasuk kita ini pun orang-orang yang berusaha menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, kita dalam tekanan orang-orang yang membenci tauhid dan membenci sunnah ini, akhi. Maka sering-seringlah kita berdoa dengan doa ini, wa qahrir rijal ini, akhi, supaya kita tidak dalam tekanan mereka. Ya, tidak dalam tekanan orang lain, akhi. Ya, qahrir rijal itu penguasaan orang-orang lain. Ya. Ini seringkali kita itu kadang-kadang buka kajian di masjid ini, nggak boleh dilarang. Ini Wahabi ini. Jangan kasih kesempatan. Bahkan sampai ada masjid supaya tidak dimasuki Wahabi untuk sekedar sholat berjamaah, sampai dibikin ada masjid itu di daerah sesuatu yang orang yang bertauhid, orang yang beriman, maka Allah Ta'ala akan hilangkan kesulitan di dunia dan di akhirat. Nah, di dunia ini tentunya berdoa tadi, akhi, yang seperti yang diajarkan oleh Nabi ketika mengajarkan kepada Abu Umamah tadi. Baik, kemudian yang berikutnya yaitu faidah tauhid apa? Menjadikan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi. Jadi faidah tauhid itu akan menjadi sebab mendapatkan syafaat dari Nabi, dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'atun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi aw nafsi. As'atun nasi bi syafaati yaumal qiyamah. Orang yang paling bahagia, ya, dengan syafaatku pada hari kiamat kelak, man qala la ilaha illallah, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya, au nafsi, atau dari jiwanya. Ya. Apa
kalimat la ilaha illallah ini kalimat tauhid, akhi. Maka kalimat tauhid ini pun juga harus difahami dengan faham yang benar. Karena apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah ini mengartikannya saja itu harus benar, kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam Aqidatut Tauhidnya pernah menjelaskan kepada kita. Jangan diartikan yang sederhana, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini sederhana mengartikan, akhi. Belum tepat, kata Syekh Shalih Al Fauzan. Harus diartikan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Maka di sini menutup ilah-ilah selain Allah, akhi. Kalau itu dengan khobar dari la ini ditakdirkannya apa? Dihakin yang berhak. Jadi tidak sekedar tidak ada ilah kecuali Allah. Ini masih membuka peluang ilah-ilah yang lain, akhi. Sehingga yang seperti itu harus diperhatikan, memberikan arti. Ya, sebab ada orang liberal di Indonesia itu, seperti Nurholis Majid itu pernah mengatakan, mengartikan la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan T kecil kecuali Tuhan T besar Allah. Maksudnya beliau itu adalah untuk mengecoh kita bahwasanya ada loh Tuhan selain Allah, meskipun Tuhan itu kecil gitu. Makanya penulisannya Tuhan itu T-nya ditulis T kecil ketika tidak ada Tuhan. Ya. Selain Allah, Tuhannya itu T besar. Allah itu Tuhannya Tuhan yang besar. Nah, ini dari dulu orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah itu seperti itu, akhi. Nah, turunannya itu anak turunannya ya orang-orang liberal ini. Itu sampai seperti itu, akhi, ya. Meyakini, mengakui tentang rububiyah Allah. Kalau Allah itu yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menurunkan hujan dan seterusnya, akhi. Itu mereka meyakini. Sehingga apa? Mereka itu meminta kepada Allah kalau dalam masalah-masalah rububiyah seperti itu. Meskipun dia itu juga punya Tuhan, patung-patung yang mereka sembah, tapi mereka meyakini bahwasanya patung-patung yang mereka sembah itu tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan, tidak bisa memberikan rizki sama sekali. Tapi mereka tetap menjadikan patung-patung itu dia sembah dalam rangka apa, akhi? Sebagai perantara supaya Allah Ta'ala memberikan rububiyahnya kepada mereka. Begitu. Sehingga apa, akhi? Mereka itu ya tetap menyembah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, dan dia meyakini Tuhan itu nggak bisa memberikan apa-apa, tetapi itu tetap dia sembah sebagai bentuk perantara. Nah, di zaman sekarang ini nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy, akhi. Mereka tahu kuburan-kuburan itu tidak bisa mendengar, ya. Kuburan-kuburan orang soleh yang seperti wali itu, wali ini, ya. Bahkan di Indonesia itu kuburan para wali gak pernah ada sepinya, akhi. Gak pernah ada sepinya, antum perhatikan. Ya, manfaat tauhid yang keempat ini menjadi sebab mendapatkan syafaat. Artinya nanti di yaumil qiyamah orang-orang yang bertauhid itu akan menjadikan syafaat, mendapatkan syafaat dari Nabi, ya. Sehingga ketika orang itu mendapatkan syafaat dari Nabi, maka Nabi diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat kepada orang-orang yang bertauhid. Tapi kalau mereka itu tidak bertauhid, akhi, sulit rasanya untuk mendapatkan syafaat. Ya, sulit untuk mendapatkan syafaat dari Nabi, akhi. Ya, karena Nabi itu pernah menjelaskan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dalam hadis itu disebutkan Nabi tidak mengakui umatnya ketika umatnya itu apa? Meniru-niru orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu dalam agama mereka, orang itu masuk dalam syiar-syiar agama mereka.
Ya, dalam hadis itu disebutkan laisa minna man amila bisunnati man amila bisun laisa minna man amila bisunnati ghairina. Ya, jadi laisa minna, bukan umatku, man amila bisunnati ghairina. Barang siapa orang Islam maksudnya yang meniru-niru cara orang-orang selain kami, yaitu orang-orang kafir. Artinya apa? Orang-orang kafir itu dalam syiarnya itu dihidupkan, seperti mengucapkan selamat Natal di bulan Desember ini subhatnya akhi. Begitu juga nanti pada saat tahun baru. Itu kan syiarnya mereka, orang-orang kafir itu. Ini kan terkait dengan masalah tauhid akhi. Kalau orang itu bertauhid, maka orang itu tidak akan pernah menjual agamanya, menjual keyakinannya untuk ikut mensyiarkan agama orang-orang kafir akhi. Ya, maka tidak akan pernah akhi. Makanya kalau orang-orang itu sampai menjual agamanya, mensyiarkan agama orang-orang kafir, maka nanti resikonya laisa minna, kata Nabi, bukan golonganku, bukan umatku, man amila bisunnati ghairina. Barang siapa yang meniru-niru cara orang-orang selain kami, orang-orang kafir, ya, bisunnati ghairina. Ya, ini nggak boleh akhi, ya seperti itu. Karena ini terkait dengan tauhid. Orang yang bertauhid nggak mungkin ikut merayakan tahun baru akhi. Orang yang bertauhid tidak mungkin mengucapkan selamat Natal. Tidak mungkin akhi. Ini kaitan dengan tauhid. Maka kalau orang-orang yang seperti itu jangan mengharapkan nanti diakui sebagai umatnya. Kalau bukan umatnya Nabi ya nggak mungkin dong mendapatkan syafaatnya akhi. Dan Pak Ustadz, waalaikumsalam. Di dalam memahami tauhid rububiyah, yang mana hanya Allah Ta'ala sajalah yang dapat menghidupkan dan mematikan hambanya, juga menurunkan hujan dari langit. Bila kita meyakini ada yang berbuat selainnya, maka kita termasuk musyrik. Lalu bagaimana dengan Dajjal? Apa ini? Dengan Dajjal. Dengan Dajjal. Bukan Dajjal pakai. Ya. Dengan Dajjal yang kita tahu dari ikut kajian, kata Dajjal dapat berbuat sama di akhir zaman nanti. Apakah kita termasuk musyrik? Ya, maksudnya begini, mungkin yang ditanyakan ini, ya, Dajjal itu disebutkan dalam hadis bisa ya seperti dengan rububiyah Allah begitu. Ya, bisa berjalan cepat, ya seperti angin, hujan dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dimaksudkan. Lalu kemudian bisa menipu orang dengan membawakan 2 sungai dan lain sebagainya. Banyak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti itu. Nah, betul di akhir zaman itu apakah kita termasuk musyrik? Maksudnya begini, mungkin yang dimaksudkan pertanyaannya ini, maka meyakini bahwa Dajjal itu bisa ini itu dan lain sebagainya. Maka Dajjal itu ya tentunya keyakinan kita sebagai orang yang bertauhid, maka Dajjal itu adalah makhluk yang memang Allah Ta'ala ciptakan sebagai bentuk ujian bagi orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang seandainya orang itu hidup di akhir zaman ketemu dengan Dajjal, ya, maka ketemu dengan Dajjal itu ya kita minta perlindungan. Makanya diajarkan kan dalam doa itu, ya, wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya, itu kan di akhir sholat kita membaca sebelum kita salam, itu diajarkan oleh Nabi. Karena Dajjal itu memang seperti Tuhan, tapi bukan Tuhan. Jangan meyakini itu seperti Tuhan, ya.
Maksudnya jangan meyakini itu sebagai Tuhan, seolah-olah seperti Tuhan dengan kesaktiannya dan lain sebagainya. Dan itu kalau tidak diciptakan oleh Allah Ta'ala, baik secara makhluknya sendiri maupun di dalam sifat-sifatnya, ya kekuatannya dan lain sebagainya, maka Dajjal itu tidak pernah menjadikan semuanya itu mempunyai kekuatan ini, kekuatan itu. Harus kita yakini itu semua Allah ciptakan. Ya, jadi termasuk yang menciptakan kebaikan itu juga Allah Ta'ala, yang menciptakan kejahatan itu juga Allah Ta'ala. Karena ini bentuk ujian kita. Ya, kenapa Allah ciptakan kebaikan? Kenapa Allah ciptakan kejahatan? Maka itu adalah bentuk ujian. Maka simbol di dalam kejahatan itu adalah setan, jin-jin kafir. Maka simbol kebaikan itu adalah para malaikat. Maka disebutkan ketika manusia itu kan diikuti oleh jin-jin kafir. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim itu disebutkan, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinatun minal jin. Tidaklah salah seorang di antara kalian itu melainkan akan diikuti jin, qarinatun minal jin. Maksudnya jin kafir. Ya. Nah, tapi Allah Ta'ala pun juga mengutus dalam kebaikan malaikat. Yaitu apa? Antum bisa lihat malaikat muakibat namanya. Dalam surat Ar-Ra'd, ya, ayat yang ke-11, nanti antum bisa lihat. Ya, Allah itu mengutus malaikat muakibat, akan menetralisir jin-jin kafir itu supaya kita akan diseru, karena Allah mengutus untuk menjaga orang. Ya, kalau orang itu mau melakukan kebaikan, maka diingatkan terus oleh malaikat muakibat ini. Ini juga pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam Aqidatut Tauhidnya. Itu disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Jadi lahu muaqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, itu disebutkan. Jadi Allah mengutus malaikat muaqibat itu terhadap manusia di sebelah, ya, baina yadayhi wa min khalfihi, ya, di depannya dan di belakangnya. Itu apa? Yahfaduna min amrillah, menjaganya manusia itu dari perintah Allah. Tapi juga di sisi lain Allah Ta'ala juga menciptakan jin-jin kafir yang akan menjadikan manusia itu melakukan kejahatan. Jadi ini semua kebaikan Allah ciptakan, kejahatan pun juga Allah ciptakan. Termasuk Dajjal ini pun diciptakan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk fitnah di akhir zaman itu nanti. Maka Dajjal itu jangan kita yakini seperti jangan kita yakini seperti Tuhan. Jangan seperti Allah Ta'ala begitu, nggak boleh, ya. Sehingga Dajjal itu memang semuanya adalah ciptaan Allah, termasuk pada dirinya tentang kesaktiannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, salah satu faedah tauhid adalah menghapuskan dosa-dosa. Dosa-dosa apa yang diampuni? Apakah dosa kecil atau dosa besar? Kalau dengan dosa-dosa itu diampuni, makanya maksudnya dosa itu diampuni, tentunya kalau dosa besar orang itu bertobat. Ya, orang itu harus bertobat dulu selama dosa itu tidak dosa syirik. Jadi ketika diampuni secara langsung maka itu dosa kecil. Ya, dosa kecil, tapi tetap dia bertobat. Tapi ada ikhtilafnya di antara para ulama itu, kalau dosanya itu dosa kecil, maka ada yang mengatakan diampuni secara langsung tanpa dia bertobat kepada Allah Ta'ala. Tetapi ya ulama yang lain mengatakan tetap dia harus bertobat dulu kepada Allah Ta'ala. Nah, apalagi dosa besar. Dosa besar itu selain syirik apa? Durhaka kepada orang tua, zina, itu dosa besar itu. Makan harta riba, itu dosa besar. Maka itu maksudnya apa? Bertobat juga. Ya. Nah, kalau dosa-dosa itu bertobat, maka Allah akan membawa ampunan sebesar dosa itu. Asal tidak dosa syirik, jadi tetap dia harus bertobat, akhi.
Ya, kalau dosa besar itu tetap harus bertobat. Ya, tidak langsung kemudian diampuni begitu saja, enggak. Ya, tapi tetap harus bertobat. Dosa besar itu seperti zina, makan riba, ya, durhaka sama orang tua, ya. Tapi kalau dosa syirik, ya, kalau dosa syirik maka tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Ta'ala tadi akhir. Nah, kalau untuk dosa kecil tadi itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan langsung diampuni kalau dosa-dosa kecil, kalau orang itu menegakkan di dalam tauhidnya dan tidak melakukan perbuatan syirik. Tapi juga sebagian ulama juga tetap akan harus dia bertobat dulu juga, tidak langsung diampuni juga, kan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ini seorang muslim yang dimasukkan neraka dulu sebelum masuk neraka, apakah termasuk yang diampuni? Jadi ya ini nanti kaitannya dengan bab syafaat, ya. Mungkin anak tahu dimaksud antum ketika bertanya, betul ketika nanti di akhirat ada orang-orang yang ketika punya iman sebesar biji dzarrah, ya, lalu sempat dia masuk neraka karena dosa-dosa yang lain, ya, maka nanti akan diberikan syafaat oleh Allah Ta'ala, mengizinkan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka ini dientaskan dari api neraka. Tapi sempat dia masuk neraka terlebih dahulu, ya, karena dosa-dosanya itu, sehingga ketika karena dosa-dosanya itu, maka kemudian orang tersebut masih punya keimanan meskipun hanya sebesar biji dzarrah. Ya, biji dzarrah itu biji, ya, sawi lah, yang paling kecil, ya, maka kalau itu masih ada, Allah menyuruh orang-orang yang beriman supaya dientaskan dari api neraka. Ada yang sempat terbakar sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai pinggangnya, ada sampai perutnya, tergantung dengan dosanya itu. Maka kalau mereka masih punya, ya, tauhid pada diri mereka, maka akan dientaskan nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya ingin bertanya tentang riba. Orang tua saya melakukan kredit motor secara riba, namun dalam pertengahan jalan mereka tidak bisa membayar. Orang tua saya minta saya untuk membantu membayarkan sisa kredit itu. Apakah saya termasuk pelaku riba, Ustaz? Justru harus dibayarkan secepatnya itu, ya, supaya terbebas dari dosa riba itu. Bukan berarti antum ikut melakukan riba. Justru antum ingin menyelamatkan orang tua antum supaya tidak terlilit hutang, yang hutang itu adalah hutang riba. Segera malah harus dibantu ini. Karena supaya orang tua antum ini tidak terlilit di dalam hutang yang riba tadi, segera. Makanya jangankan hutang riba, hutang yang tidak riba saja itu segera dilunasi, jangan sampai tidak dilunasi. Sebab Nabi itu tadi yang sudah Ana sampaikan pernah menghajar orang yang punya hutang sehingga beliau tidak menyolati. Itu sebagai bentuk pelajaran, baik yang meninggal tadi, ya, keluarganya maupun orang lain, ya. Nah, ketika antum ingin menyelamatkan orang tua antum dari cicilan motor yang riba, kalau antum punya duit jangan antum cicilkan lagi, tapi antum melunasi langsung. Ya, artinya antum lunasi langsung. Kalau antum punya duit, antum lunasi langsung. Ya, jangan dicicilkan lagi per bulan begitu. Maka antum lunasi langsung kalau perlu ini. Ya, dan kalau ini ya nggak apa-apa, nanti bisa minjem yang tidak riba dulu, minjem sama keluarga yang supaya untuk bisa melunasi, atau minjem teman antum. Ya, akhi, ana minta tolong ini, ana mau pinjam duit.
supaya melunasi hutangnya orang tua saya ini, supaya tidak terjerat di dalam hutang riba. Langsung antum ya minta tolong sama teman antum atau siapa, ya, karena ini segera ini orang tua yang seperti ini, kasihan terkena dosa riba ini. Dosa riba itu paling ringan disebutkan dalam hadis apa? Seperti anak menzinai ibunya. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi dosa riba itu paling ringan. Ya, paling ringan seperti anak menzinai ibunya. Kan? Bagaimana mungkin ada anak menzinai ibunya? Kalau itu dilakukan berarti dosanya itu besar. Masa anak menzinai ibunya? Ya kan? Ini segera, makanya riba itu lebih dari 70 pintu kata Nabi. Ya, lebih dari 70 pintu. Bahkan di akhirat itu orang yang dalam kondisi dosa riba itu luar biasa, dalam dia akan berenang di sungai darah kata Nabi. Ya, nanti juga orangnya kena penyakit ayam. Ya, itu di akhirat itu akan, dan hidupnya tidak dalam keberkahan. Hidup di dunianya ini tidak akan, kata Nabi, illah, kecuali orang itu nanti akan bangkrut kehidupannya. Maksudnya bangkrut kehidupannya, bisa nanti imbasnya, karena ini banyak akhi. Bahkan kemarin ketika anak taklim di isi taklim kajian di pertanyaan, baik, mungkin anak akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang anak sampaikan, baik buat anak maupun buat antum semuanya. Dan insyaallah ta'ala ini nanti masih akan anak lanjutkan, karena belum selesai tentang manfaat di dalam tauhid ini. Karena memang kenapa kita harus bertauhid, karena ini manfaatnya luar biasa akhi, ya. Dan anak akhiri, mudah-mudahan apa yang anak sampaikan ini bisa kita amalkan, ya, baik anak maupun buat antum. Makanya sebelum anak akhiri, anak sampaikan perkataan Ibnu Mas'ud, apa kata beliau? Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu terus, ya. Dan setelah kita mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Dan akhirnya anak tutup di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.